saya minta mohon ibu di luar dulu, ini kan ini, ya, minta di luar, ibu mau ditaruh apa di Nggak mau, saya mau diteduh karena hujan. Ya, ini bukan rumah ibu. Ya udah, rumah makan. Ya, ini nggak punya hak itu. Iya. Kita bertugas di sini. Bayar dulu aja, kita kembalikan dulu kita. Bayar dulu Bapak. Uangnya ibu ini banyak di sini soalnya. Kita nggak tahu apa-apa. Ya makanya Bapak bilang ke Farhat sana. Mana Farhat? Kalau dia nggak depan kita, kita nunggu. Tadi udah ke Elsa Sarif juga mereka. Mana buktinya kalau uangnya di Farhat ada? Udah. Ya itu urusan saya sama Pak Farhat. Farhat Abbas lagi-lagi dijerat kasus. Kali ini bukan perkara melawan Novi Pratiwi ataupun Dani Sumargo, melainkan ratusan pelaku UMKM yang kemarin mendatangi kediaman Farhat untuk meminta kejelasan atas hak mereka. Ya, para pihak UMKM ini mengaku Farhat Abbas telah menyimpan uang milik mereka senilai puluhan miliar rupiah. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan uang tersebut akan dikembalikan kepada para pelaku UMKM. Hari ini setelah kami ya sama teman-teman para pedagang UMKM mendatangi rumahnya Ibu Elsa, ya, lalu kemudian mendatangi lagi rumahnya Bang Farhat Abbas guna untuk meminta hak kami, yang mana hak kami ini berupa dana titipan yang disimpan oleh, ya, dititipkan oleh perusahaan waktu itu, ya, dan tadi direktur perusahaan udah nelpon juga ke beliau, teman-teman semuanya, bahwa dana itu silahkan, ya, bagi-bagi, artinya silahkan terima dari Elsa dan Farhat. Kasus ini bermula ketika Farhat Abbas dan Elsa Sarif tadinya ditunjuk oleh sebuah perusahaan jasa yang menaungi ratusan UMKM untuk menjadi kuasa hukum lantaran perusahaan tersebut digerebek oleh kepolisian. Dengan dalil ingin mengamankan uang milik perusahaan, Farhat dan Elsa Sarif pun meminta agar uang sejumlah puluhan miliar rupiah dititipkan kepada mereka. Belakangan, setelah perusahaan tersebut tidak terbukti bersalah, perusahaan beritikat baik untuk membagikan kembali uang yang ada di Farhat dan Elsa Sarif kepada para pelaku UMKM yang dinaunginya. Sayangnya, surat kuasa telah diberikan untuk menagih kembali uang tersebut kepada Farhat dan Elsa Sarif. Namun ketika dua pengacara kondang ini didatangi para pelaku UMKM, keduanya justru selalu berkelit. Kalau totalnya sih kami nggak tahu, karena di awal itu Farhat Abbas ambil secara tunai itu 30 miliar dana istrinya di rumahnya, di Brankas, ya, menurut istrinya Sanja nih. Lalu kemudian besoknya itu disuruh ke bank lagi untuk transfer semua dari rekening pribadi. Nah, itu buktinya itu ada ke rekening pribadi Ibu Elsa Sarif dan Vidi Galenso Sarif, pengacaranya waktu itu. Nah, kemudian kalau buktinya ada berapa di Farhat, ada berapa di Elsa, itu kami nggak tahu, karena masing-masing mereka ini saling melempar. Ketemu Elsa dibilang dananya ada di Farhat, ketemu Farhat bilang dananya kami bicarakan dulu sama Ibu Elsa. Jadi begitu kronologis. Farhat sendiri kemarin enggan menemui para pelaku UMKM yang menyeruduk kediamannya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Pengacara berambut gondrong ini bahkan tak berani keluar meski diduga sedang berada di dalam rumah. Kepada pihak UMKM, Farhat pun memberi tantangan agar kasus ini dilaporkan kepada kepolisian. Cuman dari pihak Bang Farhat ini sempat keluar-keluar bahwa ini adalah dilaporkan aja ke kepolisian maupun dana ini nggak ada di sini. Nah, ini yang membuat para teman-teman, ya, UMKM ini sempat keras juga tadi berteriak gitu bahwa uang kami ada kok, ya, buktinya ada lengkap. Kami bisa tunjukkan buktinya, baik surat kuasa dari pimpinan perusahaan maupun bukti transfer yang masuk ke rekening pribadi mereka pengacara ini. Sementara pada kasus lain, Farhat Abbas justru berdiri paling tegak sebagai garda terdepan dengan dalil ingin membela kaum lemah. Salah satunya adalah pada kasus yang juga sedang heboh, yaitu Agus Salim melawan Novi Pratiwi. Setelah mendampingi Agus untuk melaporkan pasal pencemaran nama baik dan pemerasan yang ditujukan kepada pihak Novi, kini Farhat tampil mendampingi Ibu Wawa, kerabat Agus yang siap mempolisikan Novi dengan pasal pencemaran nama baik. Kami juga mendapat surat kuasa dari Neneng Sumiati, bilang hadir. Hadir. Serius. Triwulani dan Miftahul, Wulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Sungguh ironis memang ketika tampil membela Agus Salim dan Ibu Wawa untuk melawan Novi dan yayasannya yang berusaha mengamankan uang donasi senilai miliaran rupiah, Farhat tampil all out.
Tapi hal yang sepertinya dilupakan adalah nasib para pelaku UMKM yang juga adalah para pihak tertindas. Apalagi dari puluhan miliar rupiah yang diduga telah digelapkan, ada sebanyak 196 UMKM yang masih berjuang untuk mendapatkan kembali uang mereka dari Farhad Abbas dan juga Elsa Syarif. Ada berapa orang yang jadi korban, Pak? Kalau orang sih, kalau di grup saya ada 196 orang. Profesi dari mereka bisa bicara langsung, salah satunya ini ya, dulu pedagang. Usaha laundry ya, Mbak. Usaha laundry sampai sekarang bangkrut, ya kan? Karena di dalam aplikasi itu kan saya beriklan, ya namanya sekarang juga zaman gimana setelah corona susah juga, ya kan? Saya sekarang udah beralih ke profesi jadi ojol untuk menghidupi anak-anak saya, untuk biaya anak saya. Nah, makanya saya bermohon kepada Farhad, tolonglah balikin. Kayak ini ya, Idul Fitri ya, banyak sekali yang bersilaturahmi ke rumahnya Farhad Abbas belakangan ini. Ya, rame ya ternyata mungkin ya. karena kemarin sudah disambangi sama Dini Sumargo, jadi orang-orang udah tahu, oh yang ini rumahnya. Karena jelas dari kamera gitu kan. Oke. Pagarnya yang warna apa, Betul. cat rumahnya warna apa, sehingga akhirnya disambangi oleh pelaku UMKM yang akhirnya menagih ya sejumlah uang yang nilainya cukup fantastis yang dititipkan, dan menurut para pelaku UMKM ini ketika uangnya diminta kembali ternyata memang agak susah ya gitu. Oke, kita lihat aja ke depannya seperti apa kasusnya, karena kan sekarang lagi rame nih, semua media akan ada mukanya dari Farhad Abbas gitu. Karena kalau misalnya kita lihat kan memang Farhad Abbas ini memang niatnya kan memang membantu UMKM dan orang-orang yang lemah gitu kan. Sebenarnya niatnya mulia gitu. Tapi ya kalau misalnya jadi nanti ada masalah ya namanya juga hidup gitu kan. Benar. Kadang Tapi di biasanya atas, kan kadang di bawah, kadang di TV, kadang nggak ada.